Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir, stasiun keberangkatan dan kedatangan utama kereta api antar kota kelas eksekutif di kota Jakarta. Pagi ini pukul 7 pagi saya sudah berada di sini karena saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan naik kereta api yang levelnya ini sudah yang paling tinggi dan dikenal sebagai kereta raja di Indonesia, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Nanti dijadwalkan kereta api Argo Bromo Anggrek akan diberangkatkan dari Stasiun Gambir pada pukul 8:20. Masih ada 1 jam lebih di stasiun ini. Sambil menunggu kita lihat-lihat suasana di Stasiun Gambir ya. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Tepat pukul 7 ya, saya sudah ada di sini dan suasana di Stasiun Gambir sendiri ini masih cukup lengang ya, mungkin karena penumpangnya belum banyak yang berdatangan di sini. Dan saya sedang berada di Hall Selatan saat ini. Dan sebagai informasi buat kalian yang akan naik kereta api antar kota di Stasiun Gambir, untuk pintu selatan ini dia hanya mengkhususkan untuk penumpang yang akan boarding menggunakan scan wajah. Jadi apabila kalian ingin boarding secara manual, itu harus ke pintu utara teman-teman, yaitu di dekat pintu kedatangan. Dan ketika saya masuk ke Hall Selatan ini sudah nampak banget cukup ramai penumpangnya ya. Dan saya melakukan perjalanan ini di hari Jumat, by the way. Jumat ini kan biasanya memang dikenal sebagai hari pembuka weekday ya. Weekend maksudnya. Jadi memang banyak orang-orang yang akan bepergian keluar Jakarta, entah itu mau liburan atau mau pulang kampung. Dan untuk di Hall Selatan ini seperti yang saya sebutkan tadi, boardingnya dikhususkan untuk metode face recognition saja. Tapi untuk kalian yang belum mendaftar face recognition, di sana akan dilayani untuk pendaftarannya teman-teman. Ada petugas yang akan membantu mendaftarkan. Tapi menurut update informasi yang saya baca, itu daftar face recognition sekarang sudah tidak perlu datang lagi ke stasiun, tapi bisa melalui aplikasi Akses by KAI setelah kita membuat akunnya teman-teman. Jadi sekarang sudah praktis banget, sudah gampang banget. Kita datang ke stasiun apabila mau boarding face recognition, tinggal langsung menghadap ke layar aja dan langsung bisa boarding. Di Hall Selatan sendiri fasilitasnya cukup lengkap ya. Di sini banyak banget tenan-tenan makanan atau kayak cafe gitu, seperti McD juga ada dan Indomaret juga ada untuk kalian membeli perbekalan atau cemilan atau minuman untuk di perjalanan nanti ya. Dan kita bergerak ke selatan. Di sini apabila kalian naik ke atas, ini terdapat Hotel Transit Suite Gambir dan Shower and Locker ya, untuk kalian mandi-mandi atau menitipkan barang. Dan semakin ke selatan ini banyak banget jajaran-jajaran tenan makanan yang bisa kalian beli untuk makan dan untuk persediaan di perjalanan. Nah, setelah kita boarding melalui Hall Selatan, kita akan naik ke lantai 2 teman-teman. Di sini ada berbagai informasi yang bisa kalian amati ya. Dan ada 2 layar yang tersedia di sini untuk ketersediaan kereta yang nanti akan kalian naiki. Di sebelah sini ada ketersediaan kereta nanti yang akan siap di jalur 3 dan 4. Di sini keterangannya ada kereta api Argo Cirebon tujuan Tegal nanti akan siap di jalur 4 keberangkatan pukul 8.30 dan dilanjutkan dengan kereta api Argo Dwi Pangga yang di jalur yang sama juga di jalur 4 dan keberangkatannya pukul 8:50. Selang 20 menit ya dengan Argo Cirebon. Dan di layar sebelah sini ini merupakan informasi ketersediaan kereta yang nantinya akan siap di jalur 1 dan 2. Di jalur 1 ini sepertinya sudah siap kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung, dan di bawahnya di jalur 2 nanti akan tersedia kereta yang akan saya naiki, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Berangkatnya pukul 8:20. Dan di stasiun Gambir juga sudah tersedia fasilitas dispenser air minum ya. Jadi buat kalian yang membawa tumbler atau botol minum dalam keadaan kosong bisa refill di sini teman-teman, dan ini gratis. Setahu saya fasilitas yang seperti ini tuh sudah hampir semuanya ada di setiap stasiun keberangkatan dan kedatangan ya. Untuk menuju ke emplacement stasiun atau peronnya kita masih harus naik lagi 1 lantai ya. Jadi untuk
peron keberangkatan berada di lantai 3 teman-teman. Yuk kita langsung naik aja ke atas sambil nonton-nonton kereta yang lalu lalang mungkin ya. Biasanya sih ada KRL sih, rame banget jam segini. Begitu saya naik ke peron keberangkatan, di jalur 1 sini sudah tersedia rangkaian kereta api Argo Parahyangan teman-teman. Kalau nggak salah yang jam segini itu Argo Parahyangannya menggunakan rangkaian dari kereta api Gajayana ya. Kalau yang saya lihat sih di informasi sarananya di sini, bener kan, Cap Malang. Nah berarti ini adalah rangkaian kereta api Gajayana teman-teman. Kelasnya full eksekutif dan ada 1 kereta luxury. Oke teman-teman, sekarang saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan sudah berada di peron keberangkatan jalur 2. Dan ciri khas ya kalau kita naik kereta berangkat dari stasiun Gambir, view-nya itu langsung ada Monumen Nasional yang berada di sana teman-teman. Karena memang letak stasiun Gambir ini dekat banget dengan Monas ya. Dan saya mau cerita sedikit tentang kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan saya naiki ini. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan salah satu dari sekian banyak kereta yang melayani perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya pulang pergi. Dengan tersedia 2 jadwal keberangkatan dari masing-masing kotanya, baik dari Jakarta maupun Surabaya. Ada jadwal pagi hari dan juga ada jadwal malam hari. Di antara kereta yang melayani rute Jakarta-Surabaya yang lainnya, kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah yang tercepat teman-teman, yakni menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya itu hanya dalam waktu 8 jam 5 menit saja teman-teman. Biasanya kalau kereta-kereta normal itu menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu rata-rata 9 sampai 10 jam atau bahkan lebih dari itu teman-teman. Karena kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan salah satu dari jajaran kereta-kereta unggulan ya, yakni di antara lainnya ada kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga yang melayani rute dari Jakarta ke Solo, lalu ada kereta api Taksaka yang melayani rute dari Jakarta ke Jogja, lalu ada kereta api Argo Wilis yang melayani dari Bandung ya ke Surabaya. Kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri ini melayani 2 kelas teman-teman. Yang pertama adalah kelas eksekutif biasa yang saat ini sudah menggunakan armada paling update, paling baru, yakni kereta eksekutif New Generation, dan ada juga kelas luxury sleeper yang mana luxury sleepernya ini merupakan generasi pertama dari sekian banyaknya kereta luxury yang ada di Indonesia. Untuk harga tiketnya sendiri memang kereta api Argo Bromo Anggrek ini termasuk yang paling mahal teman-teman di antara kereta-kereta rute Jakarta-Surabaya yang lainnya, yakni berada di range harga 820-an sampai 980-an teman-teman. 20.000 lagi, hampir menyentuh 1 juta untuk kelas eksekutifnya saja, yang biasanya kita harga segitu tuh udah dapat di kelas priority, mungkin udah dapat juga di kelas luxury sleeper kalau dulu ya. Sekarang harga segitu udah untuk kelas eksekutif biasa teman-teman. Ini benar-benar gila sih. Dan belum lagi untuk harga kelas luxury sleepernya, yaitu kalau nggak salah sekitaran 1,6 atau 1,7an teman-teman. Luar biasa mahal memang kereta ini. Ya namanya juga kereta raja ya. Sekarang pukul 7.56, kereta api Argo Bromo Anggreknya tadi diinfokan oleh announcer sudah berangkat dari Jakarta Kota dan mungkin sesaat lagi akan siap di jalur 2 ya. Dan setahu saya untuk di stasiun Gambir ini keberangkatan pagi hari jam 8-an sampai jam 9 itu tuh ramai banget teman-teman. Dibuka dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, lalu selang 10 menit ada kereta api Argo Cirebon dari Gambir ke Tegal, lalu ada kereta api Argo Dwi Pangga pukul 8:50 ke Solo, lalu ada kereta api Taksaka ke Jogja, dan ini ada KRL ya, itu Taksaka nanti jam 9:10. Dan ini KRL dia tidak berhenti di Gambir ya, melainkan berjalan langsung karena memang tidak ada layanan tap in dan tap out untuk penumpang KRL-nya di stasiun Gambir. Balik lagi ke tadi ya, Taksaka berangkat jam 9.10, lalu ada Sembrani juga kalau nggak salah yang berangkat tuh jam 9:20 atau jam berapa gitu. Jadi memang jam-jam segitu tuh lagi rame-ramenya banget dan jam keberangkatannya tuh rapat semua teman-teman. Gokil sih.
ini ada yang baru tiba, kereta api antar kota di jalur 4. Ini adalah kereta api Argo Cirebon yang diberangkatkan dari Cirebon jam 5 pagi teman-teman dengan nomor KA25. Nanti dia akan balik lagi ke timur sebagai KA26, tujuannya ke Tegal teman-teman. Dan armada kereta api Argo Cirebon ini menggunakan armada kereta eksekutif dan ekonomi New Image ya, generasi tahun 2016 dan 2017. Nah, ini pukul 8:06 ya. Ini rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek yang ada di sana tuh akan persiapan masuk di jalur 2. Nanti kita lihat lokomotifnya ya. Lokomotifnya menggunakan CC 206 1379 Depo Induk Cipinang. Nah, untuk susunannya di belakang lokomotif ada pembangkit, lalu ada kereta luxury sleeper 2 gerbong ya. Dan belakangnya ada eksekutif 1, 2, 3, lalu ada eksekutif 4K di belakangnya. Iya, sepertinya. Lalu ada kereta makan yang berada di tengah-tengah. Dilanjutkan ke belakangnya ada eksekutif 5, 6, 7, 8. Dan nanti saya akan berada di eksekutif 8, yang mana ini merupakan gerbong yang paling belakang ya. Jadi nanti mungkin kita bisa back ride di perjalanan. Bisa jadi ya. Kira-kira seperti ini tampak eksterior dari armada kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Dia sudah menggunakan bodi berbahan stainless steel dan di sini ada stripping seperti kayak kelereng gitu ya, dan terpisah. Dan sebenarnya di sini di tengah-tengahnya dulu ketika keluar dari pabrik ini ada branding Argo Bromo Anggrek dan ada gambar bunganya juga teman-teman, bunga anggreknya. Tapi karena waktu pertama kali keluar ini digunakan sementara untuk perjalanan kereta api manahan tambahan, jadinya brandingnya dicopot teman-teman. Ini sayang banget sih kalau misalkan tidak dialokasikan untuk manahan tambahan dulu, langsung ke sini mungkin brandingnya masih bertahan ya, Argo Bromo Anggrek gitu. Dan saya suka ini perpaduan warna dari strippingnya warna pink kayak gini, jadi kesannya kayak Argo Bromo Anggrek zaman dulu ya, yang masih pakai rangkaian gendut dan ada stripping nuansa pinknya kayak gitu. Dan di sini saya mendapat armada di seri K1-02360 SBI, sebuah kereta eksekutif tak berpenggerak, produksi tahun 2023 dan urutan yang ke-60. Dan armada ini dirawat oleh Depo Kereta Surabaya Pasar Turi. Di sebelah kanannya sini ada informasi data teknis dari armada ini. Di antaranya ada besarnya tegangan listrik di rangkaian ini, lalu ada berat kosongnya seberat 41.000 kg atau 41 ton. Di sini keterangan mulai dinasnya belum ada ya, belum dicantumkan. New generation produksi Inka ini, dia penomoran gerbongnya sudah menggunakan panel PIDS seperti ini ya. Jadi untuk menandakan ini gerbong nomor 1, 2 atau berapa, tinggal lihat di sini aja teman-teman. Dan untuk nama keretanya sendiri sekarang tertera di running text PIDS yang ada di sini ya, termasuk rutenya juga dari keretanya. Dan untuk pintunya, baik yang di luar maupun yang di dalam, ini semuanya menggunakan pintu tombol otomatis teman-teman. Sebenarnya ini bukan barang baru untuk sebuah kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Dulu waktu Argo Bromo Anggrek masih menggunakan armada gendut, pintunya memang seperti ini teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin pelanggan lama kereta api Argo Bromo Anggrek, ya sudah nggak asing ya dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Untuk menutupnya dan membukanya tinggal pencet tombol yang ini saja teman-teman. Gitu. Nah, nanti akan ada bunyi alarm, pintunya akan kebuka sendiri. Termasuk pintu yang ada di dalamnya juga teman-teman, baik di pintu sambungan maupun di pintu kabin. Pintu kabin tinggal pencet aja kalau kita mau masuk ke dalam. Nah, nanti akan kebuka sendiri. Termasuk kita kalau mau pindah gerbong atau menyeberang rangkaian, ini tinggal pencet aja. Gitu, nanti akan kebuka sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi memang
Ini bukan barang baru ya di Argo Bromo Anggrek. Ini memang dulunya pernah ada, tapi memang sempat digantikan dengan kereta-kereta yang biasa dan akhirnya dapat armada dengan updatean terbaru ya, dengan pintu otomatis seperti ini. Mengembalikan kejayaan Argo Bromo Anggrek zaman dulu rasanya ya. Untuk kecepatannya sendiri, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah bisa dipacu di kecepatan 120 km per jam ya. Ini ditandakan dengan Trendmark F seperti ini. 45 ini menandakan bahwa berat maksimal dari kereta ini adalah 45 ton, 10 ini menandakan bogi yang digunakan kereta ini menggunakan bogi K10. Dan model sambungan dari kereta ini benar-benar istimewa teman-teman. Dia sudah menggunakan corrugated pillow atau akordeon yang modelnya seperti ini. Keunggulannya ini mampu meredam kebisingan di dalam kabin dan juga menahan air masuk ke dalam rangkaian ketika kondisi hujan lebat teman-teman. Ini benar-benar sambungan yang keren dan benar-benar kedap teman-teman. Kalau kita lihat di dalamnya, buka dulu. Nah, kondisi di dalamnya seperti ini teman-teman, seperti berbuku-buku seperti ini ya. Sambungannya mirip dengan kayak yang di bus gandengnya Transjakarta. Jadi ini dari atas sampai bawah itu benar-benar ketutup dan kedap banget teman-teman. Keren sih. Untuk interiornya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman, minimalis dan elegan ya. Garis-garis lampunya ini mengingatkan saya dengan interior KCIC ya, atau kereta cepat Indonesia Cina rute Jakarta-Bandung. Dan untuk kursinya sendiri ini warnanya marun, kesannya mewah banget teman-teman. Saya suka dengan warna kursinya di Argo Bromo Anggrek ini, beda seperti yang lain ya. Kalau yang saya pernah naik di Argo Dwi Pangga dan Taksaka itu warnanya biru, sedangkan ini warna marun. Ini menandakan bahwa kursinya atau keretanya ini ya kelasnya kelas mewah ya gitu. Dan di dalam sini terdapat panel PIDS juga untuk informasi stasiun pemberhentian di mana saja, termasuk jam berhentinya nanti estimasinya jam berapa, lalu ada keterangan kecepatan keretanya, suhu ruangan di dalam kabin, himbauan larangan merokok, dan ini nomor gerbongnya yang keberapa ini di eksekutif 8 ya. Lalu ada penempatan blok AB dan blok CD-nya sebelah mana. Di sini juga ada fasilitas CCTV-nya untuk keamanan. Oke, pukul 8:21 ya. Kita berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Kita sekarang melintasi percabangan jalur menuju ke stasiun Jatinegara. Nah, yang di sebelah kanan sana, yang di bawah itu merupakan jalur yang datang dari arah stasiun Pasar Senen, teman-teman. Jadi tujuan akhir kereta api antar kota itu nanti mecah ya, apabila datang dari timur di stasiun Jatinegara, antara yang menuju ke Gambir atau yang menuju ke Senen. Kalau dari arah Jatinegara ke Senen itu ke arah kiri dan ke kanan, yang ke kiri itu ke Gambir. Nanti dari Senen dan dari Gambir keretanya akan menuju ke timur, ketemunya di stasiun Jatinegara. Nah, dulunya Jatinegara itu memiliki depo lokomotif teman-teman. Kalau nggak salah bangunannya yang ini nih. Nah, sekarang depo lokomotif Jatinegaranya sudah dibongkar, ketutupan KRL. Depo lokomotif Jatinegaranya sudah dibongkar dan digantikan dengan depo lokomotif Cipinang yang berada di sisi timur Jatinegara sana. Nah, itu KRL-nya sepertinya ke arah Senen, teman-teman. Nah, ini adalah stasiun Jatinegara ya, merupakan salah satu stasiun tersibuk untuk perjalanan KRL di Jakarta. Di Jatinegara ini juga beberapa melayani perjalanan ke arah timur, tapi lebih banyaknya menerima kedatangan kereta api antar kota dari timur ya. Kecuali Argo Bromo Anggrek setahu saya nggak berhenti di Jatinegara deh, baik yang dari timur juga. Nah, di sana adalah depo lokomotif Cipinang ya, salah satu depo lokomotif terbesar di Indonesia. Di sini melayani beberapa lokomotif datangan dari kereta api jarak jauh ya. Jadi pulangnya semua ke sini, teman-teman. Ada kereta pleser juga disimpan di sini dan ada beberapa rangkaian kereta jarak jauh juga yang disimpan di sini. Ada apa aja nih?
BL. Oh, ini ada Bangunkarta, lalu ada apa lagi ya? Setahu saya sih banyak ya, seperti Jayakarta, Majapahit, lalu Tegal Bahari, Gumarang, dan lain-lain. Kalau nggak salah Bima dan Argo Semeru juga disimpannya di sini, teman-teman. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki sekarang sudah meninggalkan Jatinegara dan ya OTW meninggalkan kota Jakarta ya, dan perjalanan kali ini yang akan saya tempuh itu akan memakan waktu 8 jam 5 menit saja, teman-teman. Bukan tanpa alasan sih kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek ini menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu secepat itu, teman-teman. Karena selain kecepatannya sudah bisa digeber sekencang 120 km per jam di beberapa petaknya, pemberhentiannya juga sedikit banget, teman-teman. Dari Gambir nanti pemberhentian pertama selanjutnya adalah di stasiun Cirebon, lalu berlanjut ke stasiun Pekalongan, lalu berhenti juga di stasiun Semarang Tawang, Bojonegoro, dan nanti akan berakhir di Surabaya Pasar Turi. Cirebon, Pekalongan, Semarang, Bojonegoro, hanya 4 kali berhenti aja selama perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, teman-teman. Itu juga yang membuat perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya terasa begitu cepat. Untuk kondisi penumpang hari ini di kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya pantau sih cukup ramai ya, teman-teman, dan di eksekutif 8 ini penumpangnya terisi setengahnya kira-kira ya. Tidak terlalu sepi juga, tapi terpantau cukup ramai, teman-teman, karena memang sudah nampak ada beberapa orang yang akan berlibur atau pulang kampung ya menuju kota-kota tujuan yang disinggahi kereta ini, teman-teman. Dan impresi pertama untuk kereta New Generation di Argo Bromo Anggrek ini memang keunggulannya ini kabinnya benar-benar kedap banget, teman-teman, dan suspensinya juga masih enak banget ya, karena ini memang keluaran yang benar-benar baru yang diproduksi oleh PT Inka Madiun. Ya, keretanya masih cukup enak untuk dinaiki. Ini karena masih pagi dan saya juga kayaknya agak mager ya untuk pagi-pagi ke kereta makan kayak gitu. Jadi saya tadi sebelum boarding mampir dulu ke Lawson beli gochujang chicken. Ini satu tusuknya lumayan mahal, 19.000. Nah, lumayan juga sih untuk ganjel-ganjel di pagi hari ya, sebelum nanti kita makan siang sekitar jam 11-an. Ya mungkin nanti selepas Cirebon saya akan ke kereta makan ya untuk mencicipi beberapa kuliner yang ada di Argo Bromo Anggrek ini. Nah, baru aja tadi teknisi kereta apinya ini mematikan lampu utama yang garis-garis ini ya, nih yang garis-garis ini, dan sekarang sudah masuk ke pencahayaan. Kalau malam harinya ini mode malam ya, dan mode malamnya ini tidak yang paling terang, tapi ini masih yang level 1 mungkin ya. Kalau level 2 nya kan itu yang benar-benar ini yang kisi-kisinya mati semua, teman-teman, dan menyisakan lampu yang ada di penanda nomor ya. Sekarang penanda nomor kursinya udah pakai LED, dan juga lampu yang berada di kursi-kursi seperti ini. Jadi kalau yang saya lihat di beberapa vlog perjalanan malam hari dengan kereta New Generation terbaru, itu memang benar-benar gelap banget, teman-teman. Gitu. Salah satu mode malam terbaik di kereta api ya. Dan karena ini pencahayaannya juga sudah tercukupi dari luar, makanya ini lampunya dimatikan ya untuk lampu utamanya. Ya mungkin biar hemat energi ya. Pukul 9:19 kita melintas di stasiun Cikampek. Stasiun ini merupakan stasiun yang paling timur di daerah operasi 1 Jakarta ya, sekaligus stasiun percabangan antara yang ke arah Bandung dan ke Cirebon. Ini keretanya kalau mengambil ke arah kiri itu mengarah ke Cirebon, lalu ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan ke kanan nanti keretanya akan mengarah ke Purwakarta, Cimahi, Bandung, dan melewati jalur selatan ya, bisa ke Tasik juga, Banjar juga, teman-teman. Ini karena jendelanya tertutup tirai, jadi saya nggak bisa ngelihat jalurnya. Pokoknya yang ke arah sana ada lagi, teman-teman, jalur percabangan yang ke arah Bandung.
kita lihat yuk fasilitas yang ada di kereta api Argo Bromo Anggrek kelas eksekutif ini apa aja. Di sini ada kantong elastis untuk menaruh barang. Terus di bawah sini ada colokan listrik 2 buah, dan colokannya ini udah model yang universal ya. Jadi untuk wisatawan mancanegara juga colokannya bisa masuk ya. Dan ini kebetulan saya duduk di single seat yang paling belakang, dan benefitnya kalau kita mendapat single seat paling belakang, kita mendapat 2 footrest sekaligus teman-teman. Ini footrestnya model bertingkat ya. Ada 2 tingkatan yang bisa diatur kenyamanannya sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan untuk fasilitas lainnya di sini ada gantungan mini untuk menggantung barang, modelnya lipat kayak gini ya, dan untuk bobotnya ini maksimal 5 kg teman-teman. Dan untuk tirainya ini model roller blind seperti ini ya, dan untuk jendela yang paling ujung sekarang sudah ada roller blindnya teman-teman. Agak tricky ya kayaknya. Oh gini. Oke, memang agak tricky ya karena soalnya ini di paling ujung sih letaknya. Dan untuk penutupnya tinggal tarik aja, dan apabila ingin menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Dia akan naik sendiri. Untuk fasilitas lainnya, karena di sini sudah tidak ada meja lagi ya untuk kereta New Generation, jadi mejanya digantikan di samping jendela di sini teman-teman. Dan fasilitas lainnya di kursinya terdapat tombol reclining untuk memiringkan sandaran, dan di dalam sini terdapat meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan dan kerja menggunakan laptop dengan bobot maksimalnya 3 kg. Dan fasilitas lainnya selain ada colokan yang ada di sebelah sana, di sebelah sini juga terdapat colokan USB teman-teman. Nah, keunggulannya apabila kita ngecas itu tidak mesti menggunakan colokan yang ada di dinding ya, tapi bisa juga menggunakan slot USB yang ada di kursi. Ada slot USB Type A dan Type C, dan ini juga sudah support fast charging ya, mantap banget. Dan fasilitas lainnya terdapat juga tayangan televisi yang berada di tengah, dan di ujung di dinding itu ada 2 layarnya ya, dan ada tayangan televisi untuk hiburan dan juga untuk informasi sesuai dengan kebutuhan di perjalanan. Dan ini juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui pram-pram yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Letak kereta makannya ini berada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5 ya. Dan juga terdapat panel BIDS yang menampilkan beberapa informasi selama di perjalanan. Lalu fasilitas lainnya ada juga rak bagasi yang terdapat di atas sini. Untuk rak bagasinya koper ukuran gede kayaknya masih cukup masuk ya, walaupun memang ngepres banget ditaruh di atasnya. Tapi untuk yang ukuran sedang dan mini ya tentu masuk di atas ini ya. Dan untuk penomoran kursinya saya suka nih, sekarang sudah menggunakan lampu LED seperti ini teman-teman. Jadi cakep banget, kelihatan elegan banget. Dan di bawahnya ini udah ada lampu-lampu ambient light-nya ya. Jadi untuk pemandu jalan untuk di malam hari ya, keren banget sih. Dan di kereta New Generation ini sudah ada smoke detectornya ya. Jadi kalau misalkan kalian nyolong-nyolong untuk ngerokok, ini bakal ketahuan nih dengan alat ini teman-teman. Untuk kursinya sendiri ini bentuknya saya suka banget teman-teman. Bentuk sandarannya ini benar-benar tinggi banget, jadi bisa menopang kepala kita dengan cukup baik, dan sandarannya juga cukup nyaman teman-teman. Dan untuk keempukannya sendiri sih ini menurut saya standar ya, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras juga ya, masih cukup enak. Dan belum lagi di bagian punggung itu terdapat lekukan yang bisa menopang punggung kita dengan nyaman. Jadi menurut saya kursi di Executive New Generation ini ya lebih ergonomis lagi ya, dengan sandarannya yang tinggi teman-teman. Dan fasilitas lainnya ada toilet yang terdapat di salah satu sisi kereta saja ya. Untuk kereta ini apabila berangkat dari Jakarta pagi hari berada di sisi depan, dan letaknya itu kanan kiri. Toiletnya juga sudah dipisah ya antara toilet pria dan toilet wanita. Nah, ini dia untuk toilet dari kereta api Argo Bromo Anggrek kelas eksekutif. Letaknya kanan kiri dan hanya ada di satu sisi kereta saja ya. Yang pintu biru ini untuk toilet pria, dan pintu pink ini untuk toilet wanita. Kita lihat dulu untuk toiletnya yuk, dalamnya seperti apa. Nah,
Kurang lebih seperti ini teman-teman, fasilitasnya juga cukup lengkap dan ruang toiletnya sendiri juga cukup lega ya. Di sini ada wastafel mini dan ini ada keran untuk menjalankan foot washer ya. Foot washer ini fungsinya untuk mencuci kaki dan ini berguna banget untuk kalian yang mungkin mau wudhu ya. Dan di sini ada dispenser sabunnya. Lalu di sini ada cermin yang ukurannya memanjang seperti ini. Lalu ada roll tisu yang sebelah sini. Di bawahnya ada tempat sampah. Di sana ada jet shower. Klosetnya ini model kloset duduk. Dan di sana ada tombol flush untuk membilas klosetnya. Dan lantainya ini stainless ya, dan tidak dilapisi karet. Jadi nggak tahu nih bakal licin atau enggak. Tapi kayaknya kalau ada bulat-bulat kayak gini, semoga sih nggak licin ya gitu. Dan kondisi toiletnya bersih dan wangi. Di sini juga ada pegangan tangannya. Di situ ada pengharum ruangan dan di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian ya. Ini dari sejak Haur Gelis kalau nggak salah ya, kecepatan kereta api Argo Bromo Anggrek tuh konstan di bawah 100. Bahkan tadi saya lihat tuh berada di sekitar 60, anteng banget. Nggak taunya usut punya usus, saya sempat tanya teman-teman di area Daob 3 juga bahwa di sepanjang jalur Daob 3 wilayah barat itu memang sedang banyak sekali perbaikan rel teman-teman, makanya kecepatannya dibatasi di angka 60, 50, bahkan tadi sempat drop ke 40 km per jam teman-teman. Dan itu jaraknya hampir satu petak, yang mana itu butuh berkilo-kilometer teman-teman. Ini makanya kereta api Argo Bromo Anggrek juga kemungkinan nyampe di Cirebonnya cukup telat teman-teman. Nanti kita lihat ya telatnya berapa menit. Pukul 10:56 kita tiba di stasiun Cirebon. Ini lambatnya sudah 13 menit ini tiba di stasiun Cirebonnya. Harusnya nyampe sini 10:43 dan berangkat lagi 10:46. Jadi berhenti di sini normalnya 3 menit, tapi karena ini sudah telat jadi berhentinya cukup 2 menit saja teman-teman. Kita keluar sebentar ya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Cirebon teman-teman, dan yang naik di sini cukup banyak juga ya. Dan di sini akan dilakukan pengisian air dan naik turun penumpang juga ya. Dan berhenti di sini cukup 2 menit saja. Di sebelah sana itu ada depo kereta dan ini bekas bisnisnya Rangga Jati nih, terparkir di jalur 6, dan di sebelah sana ada depo lokomotif. Gitu. Nah, ini sudah ada pengumuman mau berangkat lagi nih. Kita berhentinya sebentar aja, nggak lama-lama ya. Jadi kita masuk lagi ke dalam yuk. Oke, 10:59 kita berangkat dari stasiun Cirebon. 3 menit ya berhentinya. Nah, ini bentar lagi pintunya akan menutup nih teman-teman. Ini posisinya masih terbuka. Oh ya, sudah ditutup sama Papolsusnya ya. Oke. Nah, ini error. Oh, enggak. Sudah tertutup. Sudah ditutup sama Papolsusnya tadi ya. Padahal saya mau lihat pintunya menutup otomatis. Nah, ciri-cirinya nanti ketika sudah berjalan, apabila sudah dikunci oleh operatornya atau kondekturnya, ini tidak nyala hijau lagi teman-teman. Jadi pintu ini bisa dikendalikan secara otomatis dan terpusat melalui kondektur yang ada di kereta makan atau di ruang operator di kereta makan ya. Jadi ini apabila sudah mengunci sudah tidak bisa dibuka tutup lagi teman-teman, sudah rapat. Dan part dari pintu otomatis ini merupakan part dari CRRC ya, atau dari perusahaan kereta api di Cina. Nah, kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan antara jalur yang mengarah ke utara dan yang mengarah ke selatan. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini tentunya dia mengarah ke utara ya, jadi dia akan berbelok ke kiri, nanti akan melewati Tegal, Semarang, Bojonegoro, lalu ke Surabaya Pasar Turi. Apabila belok kanan itu nanti ke arah jalur selatan ya, nanti akan melewati Purwokerto, lalu ketemu jalur selatan di Kroya, dan biasanya keretanya melewati kota Yogyakarta, Solo, Madiun, sampai ke Surabaya Gubeng. Ini kita sudah berlalu dari stasiun Cirebon Perujakan ya, dan kita sudah mulai menyusuri jalur utara Pulau Jawa. Sekarang udah jam 11:04. Ini udah mendekati jam makan siang, jadi saya mau ke kereta makan dulu.
Ini cukup effort juga sih karena letak kereta makannya berada di tengah dan saya berada di gerbong paling belakang. Jadi lumayan panjang juga. Harus menyeberang 4-5 gerbong untuk ke kereta makan ya. Nah, ini di depan sudah ada kereta makannya nih. Nah, ini dia teman-teman kereta makan dari kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Ini saya datang langsung disambut dengan fasilitas musolanya yang ada di kereta ini. Musolanya lebih sempit daripada di kereta generasi pertama ya, stainless steel generasi pertama. Tapi ini cukup sekiranya untuk 1-2 orang ya. Dan di sana ada hiasannya juga untuk ornamen di musolanya. Di sini dindingnya juga ala-ala kayu gini, tapi ini bukan kayu asli ya. Di sini ada lemari untuk alat sholat, sepertinya ada sejadah dan mukena juga, ada sarung juga ya. Dan di sini juga sudah disediakan sendal, ada 2 pasang untuk kita gunakan mengambil air wudhu ya. Dan maju sedikit ke depan, kita akan menemukan beberapa meja dan kursi untuk kita makan. Dan di sini ada meja pantry-nya teman-teman, dengan tataan menu yang sudah dipajang di atasnya. Di sini ada pilihannya bistik legend, bakso enak, nasi goreng parahyangan, sei sapi, mie godok, dan chicken salad. Nah, di sini juga karena Argo Bromo Anggrek ini termasuk kereta unggulan ya, jadi ada fasilitas live cooking untuk beberapa menu ya. Setahu saya menu live cooking itu ada bakmi godok, lalu nasi goreng parahyangan, dan ada sei sapi juga. Ini sepertinya saya akan pesan sei sapi aja deh, karena ini merupakan menu favorit saya juga di kereta unggulan ya gitu. Yuk kita pesan beberapa makanan ya. Di sini untuk alat dapurnya ya, di situ kelihatannya ada coffee maker teman-teman, tapi nggak tahu ini dipakai atau enggak ya. Bingung juga saya, soalnya jarang banget saya lihat ada petugas yang menyajikan kopi tapi menggunakan alat ini nih. Dan di sampingnya ini ada 2 buah penanda nasi. Oh iya, saya sapinya udah ya. Oke, makasih. Sama mineralnya 1 ya mbak? Mineralnya 1, oke. Oh iya, makasih. Ah ya, by the way, ini sei sapinya langsung ada. Dimasaknya mungkin sudah dari tadi ya untuk disajikan ke beberapa pelanggan. Mineralnya 1, oke, makasih. Nah, ini menu pakai QRIS aja ya. Ya. Nah, ini sei sapinya, lalu saya pesan air mineral juga. Dan karena saya mau ngopi cappuccino, dari kemarin tuh yang kemasan gelasnya nggak ada terus teman-teman. Tapi kata mbaknya ini ada kemasan yang botolan seperti ini, dan ini sepertinya ukuran 300 ml ya. Nanti kita coba cappuccinonya ya. Nah, saya mau bayar dulu sebentar ya. Nah, ini dia tampak interior dari kereta makan kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Untuk desainnya dari mulai atapnya sampai tataan kereta makannya, ini bener-bener minimalis tapi tetap elegan dan tetap kelihatan mewah teman-teman. Dan kita bisa lihat sendiri ya, ini untuk ruangannya dari meja pantry sampai ke ujung pintu sana, ini benar-benar dimaksimalkan untuk penataan meja dan kursi untuk para penumpangnya makan teman-teman. Dan kita bisa lihat sendiri ini jumlahnya lebih banyak daripada kereta makan yang di generasi sebelumnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meja yang bisa menampung 4 orang teman-teman. Ini benar-benar ruangannya lega banget ya, dan bisa menampung banyak penumpang untuk makan di kereta makan ini. Termasuk ini ada meja untuk berdua saja yang saya duduki saat ini. Lalu di belakang saya juga ada beberapa meja yang bisa ditempati oleh 2 orang juga seperti itu. Dan fasilitasnya selain ada meja dan kursi untuk kita makan, di bawahnya juga ada colokan listrik yang seperti ini teman-teman. Colokannya modelnya universal juga, jadi untuk wisatawan mancanegara ini tidak perlu pakai adapter lagi untuk nyolokin gadgetnya atau ngecas ya gitu. Mantap banget. Dan saya suka untuk jendela di kereta makan ini terlihat lebih luas ya untuk view keluarnya. Jadi mulai dari sana sampai ke sini kita bisa lihat pemandangan sambil makan-makan di kereta makan dengan nikmat dan syahdu rasanya. Mantap banget. Dan ini dia menu makan siang saya di kereta api Argo Bromo Anggrek. Saya memesan menu favorit saya ketika naik kereta unggulan, yaitu sei sapi. Di sini sudah tersedia sambalnya. Ini sepertinya sambal matah ya, dan di sini ada sayuran keringnya, ada dagingnya, ada nasinya juga.
juga. Ini cappuccino nanti saya akan cicip belakangan, dan ini air mineral. Ini kalau nggak salah harganya untuk sebotol cappuccino 350 ml ini tadi tuh 20.000 harganya. Nah, untuk saya sapi ini harganya 50.000 dan ini 8.000 teman-teman. Jadi totalnya semua item yang saya beli ini 78.000. Dan selain itu kita juga mendapat alat makannya ya. Ada sendok, garpu, tisu, dan juga tusuk giginya. Entah ini sudah berapa purnama saya sudah lama tidak merasakan makan sei sapi lagi. Kalau nggak salah saya terakhir kali makan sei sapi itu di kereta api Argo Wilis sih, yang waktu itu saya tripnya bareng dengan rombongannya Persib Bandung. Jadi udah hampir setahun yang lalu sepertinya saya makan sei sapi. Dan ini saya campurkan dulu sambalnya dikit aja kayaknya ya. Ini sambal di sei sapi itu memang terkenalnya pedesnya bukan main teman-teman. Jadi ya ini cocok banget buat teman-teman yang pencinta pedas ya. Dan ya, ini saya campurkan dulu sambalnya dengan beberapa nasi dan sayuran keringnya biar rasanya makin mantap ya. Oke, ini dia suapan pertama untuk pertama kalinya lagi saya makan sei sapi di kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tetap tidak berubah teman-teman, dan yang saya suka dari nasi sei sapi ini adalah sayuran keringnya. Kayak yang kering seperti itu teman-teman. Ini menambah gurih dari nasinya apabila kita makan bersama dengan daging. Dagingnya juga empuk, dan asap dagingnya itu memang terasa banget. Dan ya ini nikmat sih, menu wajib yang kalian harus coba apabila kalian sedang naik kereta-kereta unggulan. Ini hanya terdapat di kereta api Argo Bromo Anggrek, lalu Argo Lawu, Argo Dwi Pangga yang lainnya itu ke Solo dari Jakarta PP, lalu ada di kereta api Taksaka juga rute Jakarta Yogyakarta, dan ada di kereta api Argo Wilis rute Bandung Surabaya. Nah, sekarang adalah moment of truth bagi saya pecinta cappuccino ya. Saya menemukan hal yang baru untuk minuman cappuccino di dalam kereta ya. Ini nggak tahu apakah hanya tersedia di kereta-kereta unggulan atau tidak. Dan ini mereknya sih kuliner kereta by Loco Cafe ya. Dan di sini tulisannya cold brew teman-teman. Oke, kita bakal coba kopinya, dan ini merupakan salah satu produk dari Loco Cafe juga sih kalau dilihat dari brandnya ya. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya habis makan, waktunya ngopi ya. Mari ngopi Cino di kereta. Kopinya enak sih, cuman ini berasa banget creamy. Lumayan juga, not bad. Hanya saja kemasannya mungkin ya menurut saya masih kecil ya. Ini ukuran 300 atau 350 ml lah, seukuran botol aqua yang kecil yang pernah saya temui di kompartemen juga nih, ukurannya segini botolnya. Tapi untuk kopi atau pengganti kopi Cino lagi, maksudnya pengganti cappuccino, ini menurut saya udah lumayan sih, udah cukup oke. Dengan harga 20.000 menurut saya untuk ukuran botol segini kurang sih. Kalau ukurannya sekitar 400 atau 450 atau 500 ml lumayan lah, biasa ukuran air mineral yang kemasan normal gitu. Pukul 12:24 sekarang perjalanan kita sudah tiba di stasiun Pekalongan. Nah, berhenti di sini sekitar 2 menit aja teman-teman untuk naik turun penumpang. Oke, kita sudah tiba di stasiun Pekalongan. Ini naik turun penumpang di sini hanya 2 menit aja, dan saya sempat mendengar isu bahwa kereta api Argo Bromo Anggrek ini nanti
akan dipercepat lagi waktu tempuhnya menjadi 7 jam 45 menit dengan tidak memberhentikan perjalanannya di stasiun ini, teman-teman. Entah kapan itu akan terjadi, tapi surveinya sudah ada. Dan ya, kita tunggu aja nanti, semoga kereta api Argo Bromo Anggrek nanti bisa meningkatkan pelayanannya lagi untuk waktu tempuhnya ya, karena memang nilai jual dari Argo Bromo Anggrek ini ada di waktu tempuhnya, teman-teman, yang benar-benar cepat dari Jakarta ke Surabaya. Entah nanti akan terrealisasi atau enggak untuk dibablasin di sini atau tidak berhenti lagi di Pekalongan, kita tunggu aja. Entah kapan ya, saya juga nggak tahu, teman-teman. Nah, ini udah persiapan mau berangkat lagi, sekarang pukul 12:26. Kita udah lepas dari stasiun Pekalongan dan setelah ini kita akan melewati spot eksotis pemandangan di jalur utara, teman-teman. Ciri khasnya kalau kita naik kereta lewat jalur utara itu kita akan melewati jalur yang mepet banget dengan laut utara Jawa atau pantai utara Jawa, teman-teman. Itu letaknya kalau nggak salah di antara stasiun Pelabuhan, stasiun Kuripan, dan apabila dari arah barat itu kalau nggak salah ketika keretanya sudah lepas dari stasiun Batang, kalau nggak salah ya. Ini kalau lebih tepatnya yang teman-teman lebih tahu mohon koreksi ya. Biasanya sih penandanya kalau kita sudah akan masuki jalur yang mepet laut itu ada semacam PLTU Batang, teman-teman. Nah, itu merupakan gerbang masuk untuk perjalanan kita menikmati pantai utara Pulau Jawa. 13.28 kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Ini udah terlambat hampir 20 menit sih, karena tadi di perjalanan di lintas utara juga sempat ada pembatasan kecepatan juga. Dan sepertinya berhenti di stasiun Semarang ini juga nggak lama-lama sih, bentar aja. Nah, langsung disambut oleh lagu kebangsaan Daop 4 Semarang ya, yaitu Gambang Semarang. Iya. Ini agak mepet ke tiang ya, dan ya. Loh. Kok ditutup lagi? Kok ditutup lagi? Oke. Nah, oke, selamat datang di kota Semarang. Ini Argo Bromo Anggrek masuk di jalur 1 ya. Dan karena ini sudah telat 20 menit, jadi kita kemungkinan berhentinya hanya 2-3 menit aja. Di stasiun Semarang Tawang ini juga selain kegiatan naik turun penumpang, kereta api Argo Bromo Anggrek juga akan berganti masinis dan kondektur di stasiun ini, teman-teman. Sekaligus pengisian air toilet juga ya. Tadi ada petugas yang naik ke atas rangkaian sana untuk mengisi air toilet di kereta. Nah, ini saya sudah kembali ke dalam lagi di stasiun Semarang Tawang juga. Ini menjadi terminus untuk beberapa kereta ya. Ini yang terlihat di layar adalah rangkaian dari kereta api Argo Muria dari Gambir tujuan akhir Semarang Tawang ini. Dan di kota Semarang memang memiliki beberapa kereta Argo ya. Total ada 3 kereta Argo yang berangkat dari
stasiun Semarang Tawang sekaligus tujuan akhirnya juga, yaitu ada kereta api Argo Sindoro, Argo Merbabu, dan juga Argo Muria yang sedang nampak di layar ini. Kalau nggak salah dia berangkat dari Semarang nanti sore itu sekitar jam 4:30 deh. Ini rangkaiannya juga lagi dicuciin dulu tuh. Nah, lagi dimandiin, dicuciin biar bersih. Oke, pukul 15.30 kita tiba di stasiun Bojonegoro. Di stasiun Bojonegoro ini semua kereta yang melintasi jalur utara berhenti ya, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Kita keluar dulu sebentar ya untuk memantau banyak tidak yang naik dan turun di sini. Kalau naik sih harusnya sudah nggak ada lagi ya, banyaknya yang turun mungkin di stasiun ini. Ya lumayan sih yang turun dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini, dan berhenti di sini hanya 2 menit saja ya teman-teman, tidak lama-lama karena waktunya juga sudah cukup telat ya, 20 menit telatnya. Nah, langsung ada bel kan gitu. Nah, ngomongin stasiun Bojonegoro dengan kereta api Argo Bromo Anggrek ini sama seperti di stasiun Pekalongan tadi. Rencananya nanti kereta api Argo Bromo Anggrek itu akan tidak berhenti di stasiun Bojonegoro. Jadi rencananya untuk percepatan kembali waktu tempuh Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya harus mengorbankan 2 pemberhentian, yang tadi di Pekalongan dan satunya yang di Bojonegoro. Kalau nggak salah nanti di Cirebon juga bakal dikorbankan juga teman-teman. Jadi total ada 3 pemberhentian yang akan dihapus. Jadi dari Jakarta ke Surabaya cuma berhenti di Semarang. Itu bener-bener gila sih, gokil kalau memang beneran terjadi ya. Kita tunggu aja realisasinya seperti apa dan pelaksanaannya nanti seperti apa. Sekarang perjalanan saya sudah tiba di wilayah Kabupaten Lamongan, dan sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan mengakhiri perjalanannya di Surabaya, di stasiun Surabaya Pasar Turi. So, saya akan menarik kesimpulan dari perjalanan kali ini. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek ini memang merupakan salah satu dari 5 kereta unggulan yang ada di Indonesia ya. Dan bisa dibilang kereta rajanya di Indonesia juga, karena menduduki kereta dengan nomor urut 1, 2, 3, sampai 4 di nomor perkereta apian di Indonesia. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini juga memiliki 2 kali perjalanan dari Jakarta maupun dari Surabaya dengan jadwal pagi hari dan malam hari, dengan armada kereta eksekutif New Generation dan layanan 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan luxury sleeper. Untuk harga tiketnya sendiri, kereta api Argo Bromo Anggrek ini berkisar antara 820.000 sampai dengan 980.000. Memang tidak murah teman-teman, ini memang mahal banget karena 20.000 lagi apabila kita mendapat harga yang paling mahal itu udah 1 jutaan teman-teman untuk 1 orang saja. Bayangkan teman-teman, untuk 1 orang saja udah hampir 1 juta. Jadi menurut saya harganya udah cukup tinggi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Karena untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri ini memang nilai jualnya adalah di kecepatan waktu tempuhnya. Karena memang kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri ini merupakan kereta yang tercepat untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kalau kita lihat di kereta lain itu menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu rata-rata 9, 10 atau 11 jam, atau bahkan bisa lebih dari itu teman-teman, bisa 12 jam atau ya lama-lamanya 13 jam. Dari segi armada sendiri, kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri ini memang masih kinyis-kinyis ya, masih baru banget, produksinya juga tahun 2023 akhir.
Dan selama dalam perjalanan ini saya rasakan suspensinya empuk banget, enak banget. Jadi keretanya tidak begitu berguncang. Lalu di dalam kabin sendiri juga kedatangannya sudah cukup baik. Dan AC-nya sendiri dari Gambir sampai akan tiba di Surabaya ini suhunya stabil teman-teman. Yang saya pantau itu dia hanya turun di kisaran 25 aja paling mentoknya ya. Jadi rata-rata suhunya itu selama dalam perjalanan tadi saya pantau 23 sampai 25 derajat Celcius. Menurut saya ini udah cukup sejuk, udah cukup dingin dan cukup nyaman untuk kita naiki selama perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Namun karena perjalanan kali ini mungkin saya agak kurang beruntung ya, karena di sepanjang perjalanan tuh saya menemukan beberapa kali kereta api Argo Bromo Anggrek ini dia seperti menahan kecepatannya atau seperti dibatasi kecepatannya di lintasan-lintasan tertentu. Dan untungnya saya juga sudah cari-cari info ke teman ya, karena memang di beberapa titik ini sedang ada perbaikan atau ya penyempurnaan prasarana ya, termasuk jalan rel ini mungkin untuk persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru nanti ya, agar perjalanan kereta apinya itu semakin lancar dan nyaman tanpa ada hambatan dan gangguan di lintas. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini naik kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta sampai ke Surabaya. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua apabila ingin naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta raja di Indonesia. Sesaat lagi keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Saya mau siap-siap dulu mengemas barang-barang saya dan saya ucapkan selamat datang di kota Surabaya. Nah, ini sepertinya ada langsiran dari kereta apa ini? Oh, cadangannya Kertajaya ya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi sekarang pukul 16:48. Artinya ini terlambat sekitar 23 menit. Ya, terlambatnya lumayan sih, tapi yang penting saya sudah tiba di kota Surabaya dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Surabaya. Terima kasih Argo Bromo Anggrek. Akhirnya saya bisa naik kereta ini ya, sejak pergantiannya dari armada eksekutif stainless steel generasi pertama lalu ke eksekutif new generation. Alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di kota Surabaya naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Walaupun memang tidak menempuh perjalanan tepat waktu dengan durasi 8 jam 5 menit, tapi tetap kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta yang tercepat untuk waktu perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. So, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta sampai tiba di Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Surabaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!